Baik, kita mulai pembuktiannya. Mula-mula kalau kita punya sebuah kontur tertutup sederhana C dengan arah positif, dan kita punya sebuah titik Z0 di dalam kontur tersebut, kalau dia berada dalam, kita pasti bisa menemukan suatu persekitaran epsilon dari Z0 supaya keseluruhannya berada di dalam C. Misalnya, ya saya bisa mengambil lingkaran seperti ini. Dengan jari-jari epsilon. Ya, kalau misalkan dia berada pada C di tepiannya, tentunya tidak bisa. Pasti ada yang keluar dari C. Tapi kalau dia merupakan interiornya, pasti bisa. Ya, saya rasa ini merupakan satu definisi juga dari semacam titik interior gitu ya, kalau di analisis real. Nah, katakanlah ini saya beri nama kontur lingkaran ini adalah kontur C epsilon. Nah, bagaimanakah pengaruhnya ya integral kontur atas C yang besar ini dengan integral kontur atas C epsilon, sebuah lingkaran kecil yang berada dalam C. Nah, di sini kalau Fz dia ini analitik di dalam dan pada C, maka Fz kalau dibagi dengan Z min Z0, dia akan analitik di dalam dan pada C juga, kecuali di Z sama dengan Z0. Ya, karena kalau dia merupakan bagian dari dua buah fungsi yang analitik, maka dia juga akan analitik kecuali apabila penyebutnya bernilai 0. Nah, ini artinya di sela-selanya C dengan C epsilon, fungsi Fz dibagi Z min Z0, dia akan analitik, tapi kalau di dalam sini, dia tidak analitik di Z0. Nah, sekarang kita coba, kita lihat bagaimana pengaruhnya, apakah integral dari Fz dibagi Z min Z0 atas kontur C, ini akan bernilai sama dengan integral atas kontur C epsilon. Mari kita lihat sebuah ilustrasi berikut ini. Saya gambar lagi ya sebuah kontur C, dalamnya ada Z0, ada persekitarannya lingkaran C epsilon. Lalu, jadi saya buat bagaimana seandainya saya itu membuat suatu lintasan yang mula-mula sesuai dengan kontur C, lalu saya masuk ke dalam, namanya kontur C aksen, lalu saya mengelilingi lingkaran C epsilon, baru saya kembali lagi dengan jalur C aksen yang berkebalikan. Jadi Anda bayangkan dari sini, ya mungkin katakan ini titik A gitu ya, titik A, ini titik B, gitu. Jadi saya dari A ke B melalui kontur C, lalu dari B, dari A ke A dulu, ya A kembali ke A lagi melalui kontur C, kemudian A menuju ke B melalui kontur C aksen. Ya. Setelah mengelilingi, lalu masuk ke B dengan kontur C aksen. Lalu dari B saya mengelilingi Z0 oleh kontur C epsilon, tapi ini arahnya searah jarum jam. Ini kontur minus C epsilon. Saya kembali ke B lagi. Nah, dari B baru kemudian saya kembali ke A dengan arah yang berlawanan dengan C aksen, yaitu min C aksen. Ya. Jadi di sini saya bisa membuat suatu lintasan tertutup dari A
kembali ke A melalui jalur C, kemudian dari A menuju ke sebuah titik B melalui C aksen, dari B saya mengelilingi Z0 menggunakan lingkaran C epsilon tapi arahnya berkebalikan, baru saya kembali lagi ke A dengan jalur C aksen yang berlawanan arah. Nah, ini akan merupakan suatu lintasan yang juga tertutup dan dia tidak melewati Z0. Ini lintasan tertutup yang tidak memuat Z0. Oke. Nah, artinya pada lintasan ini fungsi Fz dibagi Z min Z0 akan analitik karena Z0-nya tidak masuk ke dalam lintasan. Ya, berarti ini akibatnya kalau kita tuliskan berarti Fz dibagi Z min Z0 dia akan analitik di dalam dan pada lintasan tersebut. Nah, ini artinya adalah kalau saya mengintegralkan atas lintasan ini, maka saya akan mendapatkan hasil integralnya sama dengan 0. Karena saya bisa menggunakan teorema Cauchy-Grosha. Nah, di sini Fz dibagi Z min Z0 atas lintasan tersebut saya beri nama ini lintasan C bar begitu. Ini akan sama dengan 0. Padahal C bar sendiri ini merupakan kombinasi dari berbagai macam lintasan. Padahal ini akan sama dengan integral atas C ditambah integral atas C aksen ditambah integral atas minus C aksen epsilon ditambah integral atas minus C aksen, dan total semuanya akan sama dengan 0. Nah, di sini karena C aksen dan min C aksen ini adalah dua buah lintasan yang sama, hanya berkebalikan arah, pasti nilai integralnya juga akan berbeda tanda dan saling menghilangkan. Dan kalau ini kita pindah ke sebelah kanan, berarti tanda minusnya juga akan berubah menjadi tanda plus, ya. Berarti di sini kita simpulkan bahwa integral atas kontur C dari Fz dibagi Z min Z0 dz ini sebenarnya akan sama dengan integral atas kontur C epsilon dari Fz minus dibagi Z minus Z0 dz. Ya, ini yang ya disilakan juga dengan kita seperti ya mendeformasikan suatu kontur, ya. Jadi ternyata kalau untuk case semacam ini kita untuk menghitung integral dari Fz dibagi Z min Z0 kita bisa hanya dengan menghitung integral atas kontur C epsilon. Nah, kalau ini kontur lingkaran akan lebih mudah untuk membuktikannya. Jadi memang mula-mula saya membuktikan dulu bahwa integral atas kontur C itu sama dengan integral atas kontur C epsilon.